في ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفي. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أسأل الله المسلمين صرف الله شر المؤذين. أسأل الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أسأل الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا بارئ الحق يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا بارئ الحق يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا بارئ الحق يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa majada wa radiyallahu ta'ala ala nabiyyi mudahirin wa ashabil mujahidin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa sayyidina Rasulillahi Muhammadin abdillahi wa alihi wa sahbihi wa tuwatihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sayyidina al-muhazzirin Allah Ahmad bin Isa wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yuli darajatin fil jannah wa yukasiru masubatin wa yudai hasanatihim wa yanfaduna bijahim wa yanfa'una bihim wa yudu alaina min barakati wa asrari wa anwarihim wa ulumi wa nafatin fid dini wa dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina al-ustadzil aqdam al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi anallah yuli darajatin fil jannah wa yukasiru masubatin wa yudai fasanatin wa yanfatuna bijahi wa yanfa'una bihi wa yudu alaina min barakatin wa asrari wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid dini wa dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجات في الجنة ويكسر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضلنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وقيس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكسر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضلنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويسمع سملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سهولة على من يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويتم لنا بالحسنى وهو راضي عنا في هار ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Hamdan yafina wa yuzilu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tabbil lana biha jamil hajat wa tabbil lana biha jamil hajat wa bana biha jamil syayat wa darfana biha indaka darajat wa tuballighna biha sawaya min jami'il khairat. Amin. Allahumma aftah bainana wa baina qulubina bil haqqi wa antal fatihin. Bismillah ma sya Allah la yasudillah. Bismillah ma sya Allah. Bismillah ma sya Allah. Magana bi ni'matil min Allah. Bismillah ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna ya Allah, sallim dinana imanana wa sallim a'malana wa sallim ahlana wa sallimna ya Allah min afadid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi bisyaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا نهدك ستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا يسرقنا يا عالم السر منا نهدك ستر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا يسرقنا يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وآمنا وأهوانا وكلنا يسوقنا يا زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا يا زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا يا زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا يا زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا زمان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما يسأل يا أمتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا عميرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف
سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسرع بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتليق بها السرور وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسرع بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتليق بها السرور وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسرع بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتليق بها السرور وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميع المعلمين والسنين السلام عليكم الشيخ وسلم الحضرة يا شيخ نفعنا الله به بعلومه في الدارين آمين lahumul fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain amin faslun syurutus sholati tsamaniyatun. Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Syarat itu sama rukun ada persamaannya, ada perbedaannya. Syarat dan rukun itu sama-sama wajibnya, tetapi kalau syarat itu sebelum masuk di dalam sholat, artinya di luar sholat dan tidak termasuk sholat. Sedangkan rukun itu di dalam sholat, di sebelumnya itu syarat. Kalau sudah masuk ke dalam sholat namanya rukun. Syarat sholat ada 8 tsamaniyatun. Yang pertama thaharatul hadasaini. Kita harus suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan kita untuk wudu, mewajibkan kita untuk wudu. Cara menghilangkan hadas kecil dengan wudu. Hadas besar cara menghilangkannya adalah dengan mandi. Mandi wajib, artinya mandi wajib itu mandi yang harus basah mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bukan mandi yang seperti biasanya. Kalau mandi seperti biasanya itu namanya mandi tabarut, litabarut, mandi karena panas biar kita badan kita seger, itu namanya mandi kebiasaan itu. Yang pertama suci dari kedua hadas itu. Yang kedua wat-thaharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Yang kedua harus suci dari najis. Najis kemarin sudah kita bahas dibagi menjadi 3 ya. Kecil, sedang, kemudian mukhawafah, mutawasithah, mughalladhah, sudah itu. Harus suci dari najis itu baik pada badan, pakaian ataupun tempat. Di pakaian itu sudah jelas semuanya itu. Kemudian di badan juga begitu, di tempat juga begitu. Tempat itu artinya tempat yang kira-kira kalau kita buat sholat itu menyentuh kita. Kalau tempat itu misalnya di depan itu ada kotoran, ada, tapi kita pas sujud tidak mengenai itu, tidak apa-apa. Terkecuali kotoran itu berada di pakaian yang kita pakai, artinya di atas pakaian yang kita pakai walaupun tidak bergerak dengan pergerakan kita.
misalnya apa ya, sarung yang terlalu panjang, atau ada kotoran ini bersambung dengan pakaian kita. Kotoran ini di atas benangnya itu terus apa namanya, diolor terus nempel di kita, ini najis kita karena tersalur itu tadi. Itu namanya mahmul juga, artinya kita muat najis itu. Nah ini permasalahannya kalau kita punya anak kecil laki-laki belum disunat. Makanya kalau dulu itu Sayyidina Hasan dan Husain itu dikhitan pada usia 7 hari. Tapi kalau kita sekarang kan rata-rata sudah 10 tahun ya, SD itu kelas berapa ya, kadang mau SMA belum khitan, nanti aja bersama kawinnya. Jadi emang kalau bisa khitan kecil emang harus mentolo ya, itu bagus enak ya. Cuman kalau khitannya kecil harus latihan orang tua. Nanti pas sudah dikhitan waktu kecil, karena sudah bagus seperti itu, kemana-mana tidak disuali, wah ini bahaya ini ya, ketahuan orang banyak nanti. Jadi seperti itu. Kemudian najis itu sendiri sebenarnya ada najis itu yang ma'fu. Artinya ma'fu itu memang najis tapi dimaafkan. Artinya ketika dibuat beribadah, ibadahnya tetap diterima. Yang pertama, najis yang tidak ada najis ma'fu, baik di pakaian maupun di air. Najis itu tadi yang sudah kita bagi di depan, itu najis mutawasito dan najis apa? Mughallad. Kemudian najis itu ada yang dimaafkan di dalam pakaian dan di air. Pakaian dan di air, yaitu yang tidak bisa kita lihat dengan penglihatan kita yang normal. Jadi orang melihat tidak kelihatan, asalkan tempat itu tidak kelihatan, itu tidak umpama ada najis. Kalau ada orang pakai keker misalnya itu kelihatan, misalnya kaca misalnya, itu tidak najis. Najis tapi di ma'fu, artinya dimaafkan. Kemudian yang kedua, najis yang dimaafkan fi thawbi dunal ma'i, di baju di ma'fu tapi di air tidak. Contohnya qaliludam. Jadi kalau baju kita ini ada darah sedikit, ini dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Misalnya bekas ada nyamuk keselentik pecah, kemudian ada bercak darah sedikit, itu dimaafkan. Tapi ini di air tidak dimaafkan. Nah, kenapa? Karena untuk menjaga air suci dari darah itu sangat mudah. Karena air itu kalau ada darah mesti cepat merah. Untuk niteni ini najis tidak itu mudah. Makanya itu darah itu di air tidak termaafkan. Makanya harus suci betul kalau di air. Kemudian kebalikannya, dimaafkan ketika di air tapi tidak dimaafkan di baju. Contohnya adalah hewan kecil yang mati yang tidak punya darah yang mengalir. Di hewan yang kecil yang tidak punya darah yang mengalir, contohnya tumo atau nyamuk atau lalat. Lalat itu masuk ke apa namanya air minum, itu tidak najis. Bahkan itu mesti miring suwiwinya satu, apa yang kiri apa yang kanan di atas, itu yang masuk itu penyakit, yang suwiwi yang di atas itu obatnya. Maka sebelum lalat itu dikeluarkan dari wedang misalnya, harus di suwiwi satu dilepkan, itu penawarnya tiryakuhu. Kalau tidak nanti ada penyakitnya, terus dilepkan, dilepas, baru itu diminum lagi, tidak apa-apa. Itu tidak najis. Tapi kalau ini tumo, kemudian apa namanya nyamuk, lalat, ini sudah mati, terus apa namanya menempel di baju kita, kita buat sholat, kita tahu ini batolat sholat dulu, tidak dimaafkan. Jadi ada kebalikannya, ada yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju, ada yang dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Darah dan bangkai tadi itu yang tidak ada air yang mengalir. Itu menggok sedikit tentang najis, itu dibagi 4, najis ma'fu dan tidak ma'fu. Kemudian syarat yang ketiga, wasatrul aurati, menutup aurat. Maklum ini kalau orang laki-laki baina surah warubah, pokok antara pusat sama lutut ini tertutupi, ini sudah auratnya selesai. Tapi misalnya kita mau sholat menghadap Allah, masa cuma kulotan tok, ya kurang sopan. Kita menghadap Pak Hendy misalnya
misalnya saya Mahfud mau menghadap Pak Hendi, Pak Bupati, tidak mungkin pakai kulot saja ya, pasti pakai celana, pakai disetrika, pakai kacamata. Bagaimana biar tampilnya bagaimana biar tampilnya itu keren. Nah, itu maka masa menghadap Allah cuma pakai misalnya celana saja. Nah, ini kepatutan. Kalau auratnya perempuan itu kalau madhab Syafi'i itu kalau di sholat semua badannya jami'u badana ilal wajha wal kafain kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka telapak tangan ini boleh dibuka dan wajah ketika sholat. Bagaimana ketika di luar sholat? Ini ketika di luar sholat ini madhab selain Imam Syafi'i ini tetap ada yang membolehkan membuka telapak tangan dan wajah karena untuk muamalah. Karena untuk muamalah, apalagi di negara Indonesia misalnya perempuan juga bekerja, nanti kalau ditutup semua kan repot. Tapi tetap ya kalau Imam Syafi'i kaul yang agak bahasa kitabnya kereng itu apa ya, yang ketat itu tetap ditutup pakai apa namanya itu nikob apa itu ya, ditutup. Tapi kita di Indonesia tidak, kita pakai madhab Imam Syafi'i yang termasuk wanita yang muamalah itu bekerja itu diperbolehkan, ada rukhsah di sana. Apalagi ini di Arab kayaknya mau mengikuti Indonesia. Arab itu sekarang mengkanter dana-dana untuk Wahabiyah, kayaknya mau moderat sekarang, pokoknya kayaknya mau mengikuti Indonesia. Jadi perempuan juga boleh membuka wajahnya karena muamalah, boleh menyetir dan sebagainya. Ya silakan, itu namanya mengikuti salah satu madhab dari 4. Memang Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti cara fikihnya itu mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah. Di Indonesia ini ghalibnya jumhurnya mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian menghadap kiblat, istiqbal kiblat. Ini wajib, tidak bisa tidak menghadap kiblat. Kalau di dekatnya Ka'bah sana memang harus ainul kiblat. Betul-betul Ka'bah itu yang dimaksud Masjidil Haram, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram itu ya Ka'bah. Memang kalau di sana betul-betul di depannya, di tanah haram itu. Tapi kalau di luar itu syatral Masjidil Haram itu arah-arahnya. Jadi dengan kira-kira seperti kita di kelas itu, di kelas itu menghadap ke depan semua. Pak guru melihat kok kelihatan dadanya itu sah. Tidak harus terus yang di sini menceng, itu tidak. Pokoknya dilihat dari sana kelihatan dadanya. Memang menghadap kiblat itu yang wajib bukan dengan wajah ketika berdiri, tapi dengan sodrihi, dengan dadanya. Kecuali kalau ketika rukuk dan sujud, ini pakai mu'dhamul badan. Mu'dhamul badan itu mayoritas badannya ya, pakai punggung, kepala dan sebagainya. Nah, kalau pas soal sakit tidurnya miring ke kanan, itu wajahnya harus menghadap ke kiblat. Sedangkan ketika sakitnya parah terus terlentang melumah itu ya, maka ini yang menghadap mu'dhamul badan ya punggung ini, wajahnya ada diganjal sedikit, sama kakinya ini legokannya harus menghadap. Itu kalau orang sakitnya sudah parah melumah itu ya. Kalau itu tambah parah lagi, sudah tidak sah sholat, disolati gitu. Sudah nemen berarti. Itu tentang menghadap kiblat. Kemudian ya nanti kalau ada pertanyaan pelebarannya apa, boleh ada sholat yang tidak menghadap kiblat dan sebagainya. Ada nanti sholat sunnah, menaiki kendaraan, sholat khauf, perang dan sebagainya, ada itu pengembangannya nanti. Kemudian wadukhulul waktu, harus masuk waktu. Jadi harus di dalam waktu, tahu waktunya ini sudah masuk zuhur, ini zuhur sudah selesai dan sebagainya. Misalnya jadi orang sangat sangat rajin, wah saya ini harus awal waktu, bahkan sebelum awal waktu harus sudah sholat saking patengnya. Jadi jam 10 sudah sholat zuhurnya, pateng ini. Wah, ini tidak berilmu, makanya ilmu itu penting, ilmu imam gitu. Kemudian yang nomor 6, al-ilmu bi fardiyatiha, harus tahu ini fardu.
sholat yang saya lakukan ini adalah fardu. Maka niat itu sebenarnya yang pokok hanya 3. Menyengaja sholat, namanya sholat apa, takyin. Kemudian sholat apa? Sholi fardul maghribi ini sudah selesai semua niat itu. Cuma yang lain kan kelengkapan. Astagfirullah kiblati adaan makmuman lillahi. Ini kan kelengkapan. 3 ini yang wajib. Sholi ini menyengaja sholat. Kemudian takyin namanya sholat nopo. Kemudian hukumnya ini fardu atau sunnah. 3 ini sudah cukup. Kemudian wa ala ya'taqida fardun wa fardhu sunnatan. Tidak meyakini salah satu wajib atau fardu, diyakini ini sunnah. Misalnya saya ruko ini loh enggak fardu, ini loh sunnah. Langsung ini sholatnya batal itu ya, enggak sah. Harus yang fardu ya diyakini fardu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Tentu saja ini banyak hal-hal yang membatalkan sholat. Itu syarat-syarat sholat ada 8. Suci dari hadas 2 hadas, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, tahu fardunya, kemudian menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Itu mungkin sekedar keterangan. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo mungkin sangat dimusyawarah bersama-sama. Pak Yai, maaf, kalau pekerjaannya nyolong, maling, bandit itu kalau sholat gimana Pak Yai? Batal apa enggak itu Pak Yai? Oh ya, berarti kalau takut sih lebih ngerti kan itu. Nah ini kan potongan ini. ya, jadi begini ada istilahnya kalau dalam hikam tidak apa ya, enggak sedikit. Dalam hikam itu Allah itu tidak menjadikan mendung semata-mata untuk hujan. Allah tidak semata-mata menjadikan mendung itu untuk hujan. Tapi ternyata Allah itu menjadikan mendung, kemudian dilanjut dengan hujan. Hujan ini terus menyirami tanaman-tanaman. Ternyata yang di planning, direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buah dari pohon ini. Dari mendung sampai buah. Kemudian sholat itu pun kita itu kalau sudah menjalankan sholat itu ibaratnya mendung sudah hujan, tapi belum menyirami pohon, belum berbuah. Sholat yang kita lakukan kalau sudah menyirami kita, merasuk kepada kita, kemudian berbuah, buahnya itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Kalau sholat kita belum bisa seperti itu, artinya belum, sholat kita bukan tidak betul, sholat kita belum sempurna. Ya kalau pertanyaannya kalau gitu tidak usah sholat saja, ya bagus sholat, bagus sholat. Nah, jadi hidayah itu tidak boleh terus, tidak bisa terus harus 100%. Jadi misalnya ada orang mencuri, sholat sama mencuri tidak sholat, bagus mana? Ya bagus mencuri ya, sholat. Sampai di Ihya itu digambarkan gini, ada orang yang ke WTS, tahu WTS? Nopo kok iya, kayak ngerti. WTS itu wanita tak tahan sumuk. Itu sampai Imam Ghazali itu telaten mengibrohkan, mentamsilkan. Ada orang pergi ke tempat seperti itu, yang satunya menutup aurat, satunya tidak. Itu bagus mana? Ya bagus yang menutup aurat, padahal tujuannya ya sama ya. Tapi artinya apa? Agama ini tidak menafikan kejelekan walaupun kecil. Kita jangan meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Jadi ada orang, lah apa ini pekerjaannya loh sudah tidak karuan, jahat misalnya sampai mencuri. Sholat untuk apa sholat? Loh, kita tidak tahu hidayah Allah. Kita masih ingat hadis Nabi itu, ini tentang rojak ya. Ada orang pernah membunuh 99 orang, kan jahat itu ya. Kalau di desa itu namanya bajingan tengik, saking nemenin sampai disebut tengik kan, 99. Tapi orang itu memang akan jadi orang yang apa ya? Orang yang bejo, orang yang termasuk orang yang dirindukan Allah. Ketika melakukan kesalahan dia punya getun. Ini dilalah orang pernah membunuh 99, terus punya getun. Ada orang bagus ini, getun ingin taubat, akhirnya sowan ke salah satu pendeta.
Pendeta, saya itu dosanya, misalnya saya taubat diterima apa tidak? Dosa sampean apa? Membunuh 99 orang. Wah, neraka kamu itu, tidak ada serius. Waduh, pahat ini bisa daripada genap 100. Dilalah genap 100 getun lagi. Orang bagus, takdirnya bagus. Ketika melakukan kesalahan, saya punya getun, berarti bagus. Beda ketika melakukan kesalahan, bangga. Wah, ini sudah tidak ada pintu taubat. Tanya lagi kepada seorang ustadz muda tapi rada keren, cerdas. Pak Ustadz, saya itu sudah membunuh orang 100, gimana misal tobat? Saya ini terima apa tidak? Jadi Ustadz, aku pateni bisa nih, gak tahu ngomong tidak diterima. Dia diterima, iya Pak Ustadz. Ojo ngapu sih Pak Ustadz, jangan bujuk. Iya betul. Tapi ada syaratnya. Sampai setelah ini pergi ke desa sana. Desa sampean ku desa penjahat kok. Sama nek pulang lagi jahat lagi. Ya siap, berangkat ya. Dilala berangkat tengah jalan ya. Cabut sama malaikat Israel, tega malaikat Israel itu ya, belum sampai tujuan cabut, geretak mati dia. Karena dia mati masih taubat, masih di tengah-tengah. Ini bingung, ada malaikat rahmat dari surga datang, malaikat adab datang, rebutan. Katanya malaikat adab, ini bagianku tak bawakan neraka, ini jahatnya luar biasa, belum melakukan kebaikan sama sekali. Ini bagian saya, kata malaikat adab. Katanya malaikat rahmat dari surga, nah ini sudah taubat. Taubatnya bukan main-main ini. Orang tobat itu mantaba kaman la dzambala. Orang tobat itu kayak orang yang tidak sama sekali tidak pernah dosa. Punya bingung geger. Akhirnya Allah berkenan manggil malaikat Jibril. Jibril kan diwasiti itu malaikat adab dan malaikat rahmat. Malaikat Jibril datang, akhirnya diukur malaikat jarak desa sama sini matinya sama tujuannya dekat mana, nanti yang dekat lebih berhak. Wakilah sebenarnya dekat, masih dekat desa asalnya. Berarti kan harusnya di neraka ini. Tapi karena rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya, di Lauh Mahfuz sana tertulis, katanya Syekh Mahfuz, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Maka tanah yang tujuannya itu seluruhnya panjang apa jauh, apa namanya, dimungsertkan apa itu ya? Oke, lebih pendek. Jadi lebih dekat tujuan yang baik, katanya malaikat rahmat. Nah, bagianku ini dibawa ke surga. Itu luasnya rahmat Allah. Jadi kita jangan pernah menganggap remeh orang lain yang melakukan kebaikan walaupun kecil. Barangkali kebaikan yang dilakukan kecil itu seperti pentilnya mobil dan sepeda motor. Bagaimana itu? Tidak ada harganya. Tapi ketika itu tidak ada, apa bisa jalan mobil sepeda motor? Tidak bisa jalan. Mudah-mudahan atau mungkin yang kecil itu adalah seperti pentil. Allahumma. Jadi bagaimana diterima atau tidak? Urusan diterima tidak itu urusan Allah. Yang penting kalau memang belum bisa meninggalkan pekerjaannya, ya teruskan saja apa pekerjaannya. Ya sambil terus lama-lama nanti karena sholatnya saya yakin akan dibukakan kapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita berangan begini. Sebenarnya kita itu seperti kantor. Kantor itu kan dalam 1 tahun itu ada mata anggaran. Kita itu menganggarkan dalam 1 tahun ini kantor kita biaya operasional berapa? Yang misalnya 10 juta. Ini harus habis dalam waktu 1 tahun. Kita pun sebenarnya oleh Allah seperti itu. Kita tuh 1 tahun hidup ini diberi mak atau mata anggaran. Misalnya saya ini solihin ini hidup 1 tahun ini oleh Allah diberi rezeki, diberi anggaran 10 juta. Jadi itu sudah milik kita di sana di langit. Cuman belum jatuh. Nah, anggaran 10 juta itu kita ambil dari jalan halal ya 10 juta. Kita ambil dari mencuri itu rezeki kita sendiri loh. 10 juta. Kita merampok juga 10 juta, tidak akan lebih. Ini hak. Maka kalau seperti itu, kalau kita berpikir panjang, maka harus mengambilnya dengan jalan yang halal. Karena itu mengambil jatah kita. Orang kalau ngerti seperti ini loh ya, seperti ini, pasti tidak akan mencuri lagi. Kenapa itu rezeki saya kok saya ambil dari mencuri? Ditinggal tidur pun diturunkan oleh Allah kalau sudah waktunya. Karena itu memang bagian. Tidak akan kemana, tidak akan salah sasaran. Itu seperti itu. Jadi sholat itu pokoknya memenuhi syurukun dan syaratnya ya sah itu ya benar. Perkara diterima tidak, kita semua tidak tahu. Harapannya kalau untuk syarat rukunnya sudah benar, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnanya seperti itu bisa mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Tapi itu juga
kita semua belum bisa seperti itu. Kita kadang setelah sholat bisa ngerasani emang berat. Kecuali itu kalau sudah Nabi dan Rasul para wali. Jadi kita belajar pelan-pelan, mudah-mudahan diiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang bermanfaat. Cukup ya? Bun, kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.